beneran lo Rido, kenapa lo gak ketemu sama gua? Tunjukin datang hidung lo sama gua, hah? Takut lo? Sepertinya kakak angkat aku ini sudah rindu sama adiknya. Mas pengen bertemu dengan aku ya? Gua gak suji jadi kakak lo. Udah lah, gua sebanyak ngomong. Gua tahu, lo cuma berani nelpon. Karena lo gak punya keberanian buat ketemu sama gua. Karena gua takut gua hajar, iya? Sabar Mas, sabar. Aku pasti akan temuin Mas. Aku akan tunjukin bagaimana caranya memperlakukan keluarga dan saudara dengan baik. Tapi nggak sekarang. Kalau waktunya sudah tepat, aku akan temuin Mas. Halo? Apa bener yang nelfon tuh Rido ya? Mas, ini rumah keluarga terhormat. Jadi kalau kamu mau ngancam menghabisi orang, sebaiknya di luar, Mas. Jangan di rumah ini. Kamu dengar ya? Urus urusan kamu sendiri. Mana ada keluarga terhormat selingkuh depan suami sendiri? Mas, ini rumah aku. Jadi aku bebas tuh mau ngundang siapapun ke sini. Lagi juga dokter Anda itu udah menolong anak aku. Jadi udah seharusnya aku berterima kasih sama dia. Kamu jaga mulut kamu ya, Mas. Karena dia jauh lebih baik daripada kamu. Pintar banget kamu. Kamu jadi Nur tuh alasan biar kamu sama dokter Andi bisa selingkuh. Terserah kamu mau ngomong apa, Mas. Tapi aku ingatin, kalau kamu nggak mau mendukung penyembuhan Nur, silakan kamu angkat kaki dari sini. Aku tahu laki-laki ini sangat berbahaya dan aku harus segera menyingkirkan dia. Kalau enggak, dia akan terus membuat kekacauan di rumah ini. Kamu kenapa? Ada masalah? Nggak ada apa-apa kok Bu. Ibu udah selesai kerjanya. Sudah. Ya udah kita langsung pulang ya. Oh ya. Arif, kamu itu mengingatkan Ibu sama Rido. Kamu persis sekali. Kalian selalu memperhatikan Ibu dan Bapak. Mengurus kami dengan baik. Ibu jadi kangen sama Rido. Bu, ya, Arif mohon Ibu jangan sedih. Arif akan berusaha untuk menggantikan posisi Rido. Arif akan berusaha untuk membuat Ibu dan Bapak bahagia. Ibu senang sekali kamu hadir dalam kehidupan kami. Tapi tetap aja Ibu ingin ketemu sama Rido dimanapun berada. Semoga dia baik-baik saja ya Allah. Amin Bu. Udah Ibu jangan sedih ya. Aku juga yakin kok Rido pasti akan kembali. Sekarang kita ke bengkel yuk. Bapak pasti udah nunggu. Biasaan banget kok telepon gak diangkat. Telepon siapa kamu? Bukan urusan kamu. Dengar ya, Mas. Selama kamu masih sama saya, Mas, semua urusan kamu itu masih jadi urusan saya. Kita ini udah gak cocok ya. Mendingan kita pisah aja. Apa kamu bilang, Mas? Hah? Tega ya kamu sama saya? Mas Afan sekarang udah berani ya mau ninggalin saya demi perempuan itu. Saya benci sama kamu, Mas. Saya benci! Lu lama banget sih. Lo gua telepon gak diangkat, belagu banget lo. Udah gak penting. Gua mau ngasih tahu sama lu. Ada orang yang ngerjain tab gua. Nah kan, justru itu tadi gua telepon lo. Lu ditelepon juga lu? Iya,
Dan gue yakin banget itu suaranya Rido 100%. Nggak mungkin, men. Itu nggak mungkin Rido. Rido udah mati. Nah terus siapa? Nih, kalau itu Rido, dia bakal nemuin Papa Chandra. Dia bakal bilang kalau dia tuh anaknya. Kalau perlu pakai bukti tes DNA. Gue yakin ini bukan Rido. Nah, menurut lo? Arif, Arif orang suruhan lo? lu sadar gak sih? Setelah Mila kecelakaan, dia mulai neror kita. Kita harus kasih pelajaran tuh, Arif. Biar nggak macem-macem sama kita. Tenang aja, kecil. Pak! Mana Arif, Pak? Suruh keluar Arif, Pak! Vano pasti yang mau macam-macam sama Arif. Saya tidak akan membiarkannya. Arif nggak ada di sini. Pergi kamu! Pak, jangan bohong, Pak. Bapak nggak usah ngunjungin Arif, Pak. Arif itu bukan siapa-siapa Bapak. Kamu dengar nggak? Kamu budak! Pergi! Kalau saya nggak mau kenapa? Tinggal bilang kan, di mana Arif susah banget. Orang tua mau tanah. Kasih tahu di mana Arif! Aduh! 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 Itu yang seharusnya Mas Alvan lakuin ke Bapak. Berlutut dan minta maaf. Bantu nggak tahu diri. Aduh! Au! Lu! Hei! Kamu berani macam-macam sama Fitri, saya patahin tangan kamu. Bapak ini dari dulu selalu aja nyakitin kita. Selalu belain orang lain. Iya, Bapak memang selalu bela orang lain. Terutama Rido, Fitri, dan Arif. Mau apa kamu? Pergi sana. Pergi. Pak, ada apa nih, Pak? Anak durhaka ini selalu mau bikin rusuh aja. Kalian mau apa? Hah? Kamu nggak ngurus bapak dan ibumu, nggak masalah. Tapi selalu bikin masalah aja. Sekarang pergi. Ibu, udah ya. Ibu jangan marah-marah kayak gini. Udah gak sosok baik lo. Gua tahu siapa lo. Lu yang neror gua sama Alvan kan? Gua hajar lu. Hei! Kamu jangan macam-macam sama Arif. Sekarang Arif anak Bapak. Kalau kamu berani macam-macam sama Arif, kamu berhadapan sama Bapak. Pergi sana kamu. Awas. Bas, Bapak. Tega banget Mas Alvan. Mas Alvan tega banget. Setelah sekian lama, akhirnya dia berpaling dari saya. Ini udah malam. Mas Alvan belum pulang juga. Kemana sih tuh orang? Ngapain sih dia sama tuh perempuan? Enggak. Saya nggak boleh cengeng. Saya harus kuat. Sekalian aja. Saya buat supaya Mas Alvan nggak bisa masuk rumah ini. Lihat, udah jam segini masih belum pulang juga tuh Mas Alvan. Pasti masih sama perempuan itu. Bangetan. Lihat aja, saya kunci ini semua pintu. Biar aja tuh orang tuh di emperan. Udah jadi gelandangan sekarang saya gak peduli. Sana, pelukan menyamuk. Salin aja. Untung gua bawa kunci duplikat. Vano, tunggu. Ada apa sih, Pak? Kamu ceraikan Diva. Kamu tetap dapat perusahaan itu. Ditambah harta gunung gini.
Karena kondisi Nur sekarang sudah dalam perawatan dan terapi. Jadi dia udah gak butuh lagi darah kamu. Atau kamu akan tetap cerai dengan Diva dan kamu tidak dapat apa-apa. Pilihan terserah kamu. Ren! Ren! Mah! Kok dikunci? Tuh papa gedor-gedor di luar. Aduh Fandi, udah deh, biarin aja. Atau kamu mau tidur juga sama papa? Hah? Mama kok gitu sih? Ya makanya, udah sana bobo lagi udah, besok sekolah. Biarin aja papanya. Ren! Kok dikunci? Ren! Berisik mas, ganggu tetangga aja. Lu yang berisik! Kata ibu sama bapak, di koper ini barang-barang Rido udah dikumpulin. Aku mungkin coba cari sesuatu di sini. Siapa tahu ada petunjuk. Mas Arif, kamu ngapain acak-acak barangnya Rido? Gue gak bisa maafin apa yang mereka perbuat ke Mila. Gue juga gak terima kalau Vano sama Alvan semena-mena ke kalian. Itu makanya gue sekarang butuh barang-barangnya Rido untuk ngasih mereka pelajaran. Lo gak keberatan kan? Fit, gue mohon. Gue ngelakuin ini demi kalian. Oke, kalau itu tujuan kamu, aku siap bantu. Makasih, Fit.